Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul kembali di acara kelas pendalaman Alkitab malam hari ini. Dan kita akan melanjutkan topik yang sama, yaitu tentang menjadi manusia baru. Dan malam hari ini adalah sesi yang ketiga, akan dibawakan oleh Ibu Remiana Saragi. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Suasana yang baik untuk kami duduk diam, belajar kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat marifat surgawi, berikan kami pencerahan supaya kami bisa menyerap apa yang kami pelajari malam hari ini. Berkati Ibu Remi yang akan menyampaikan pemaparan. Tuhan menolong hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan meneruskan kembali materi kita. Ya, baik, pada malam hari ini kita akan masuk pada sesi ketiga tentang menjadi manusia baru. Jadi ada 5 materi yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, jangan meragukan kebaikan Bapa. Kemudian yang kedua, kemapanan hidup. Dan yang ketiga, mencemooh Tuhan dengan perbuatan. Keempat, dianggap remeh. Dan yang kelima, perkara yang di atas. Jadi kelima hal inilah yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini. Bagaimana kita menjadi manusia yang baru. Yang pertama di sini adalah meragukan kebaikan Bapa. Jangan meragukan kebaikan Bapa. Allah sebagai Bapa benar-benar menginginkan kita memiliki keberadaan seperti Dia. Allah tidak menahan berkat-Nya karena Ia benar-benar ingin kita berkodrat ilahi. Bapa ingin mengambil bagian di dalam kekudusan-Nya seperti yang dikatakannya. Jadi inilah yang menjadi keinginan Bapa bagi kita, supaya bagaimana kita bisa berkeberadaan seperti Dia. Jadi berkeberadaan seperti Bapa ini bukan tidak bisa, saya yakin kita bisa. Tetapi yang menjadi masalahnya, apakah kita punya keinginan? Apakah kita punya keinginan untuk kita hidup di dalam kekudusannya? Jadi yang menjadi masalahnya bukan kita nggak bisa, tetapi ada nggak keinginan kita. Jangan meragukan kebaikan Bapa, kehendak Bapa, usaha Bapa untuk mengubah kita. Masalahnya pada kita sering kurang atau memiliki kerinduan yang kuat untuk berkodrat ilahi. Kita merasa hal itu tidak dapat dicapai atau menganggapnya tidak penting. Nah, jadi yang ini tadi bahwa bukan tidak bisa kita menjadi seperti yang diinginkan Bapa, tetapi masalahnya kita nggak punya kerinduan, kita nggak bersungguh-sungguh. Jadi kita sudah berpikir dulu, mana mungkin kita bisa seperti Bapa. Nah, itu yang menjadi masalah. Tapi kalau kita punya kerinduan, punya suatu kesungguhan, maka kita kan akan pasti seperti, kita akan bisa seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, memang hal ini adalah suatu keniscayaan. Artinya kita bisa benar-benar mencapainya. Untuk itu kita harus memberi diri kita. Jadi kita harus memberi diri kita dan tetap dalam persekutuan dengan Allah. Kita selalu meminta petunjuk dan bimbingan Bapa, bagaimana bisa mengalami kelahiran baru dan menjadi manusia baru. Nah, jadi kelahiran baru yang dimaksudkan di sini adalah kelahiran baru yang dikehendaki oleh Bapa, bukan kelahiran baru seperti. Nah, kadang-kadang kita sepertinya aku ini sudah lahir baru. Nah, bukan. Jadi kelahiran baru di sini adalah kelahiran baru yang berproses. Jadi kelahiran baru yang sesungguhnya, kelahiran baru yang lewat firman Tuhan kita dibentuk, kelahiran baru lewat pengalaman hidup yang kita alami. Jadi lewat pengalaman hidup yang kita alami, maka di sana Allah bekerja, berproses untuk mendewasakan kita.
Jadi kelahiran baru itu bukan hanya kita rasa-rasakan gitu. Marah kan banyak orang, kamu udah lahir baru belum? Ya rasanya sih saya sudah lahir baru. Nah, bukan itu. Tetapi kelahiran baru di sini dikatakan tadi adalah kelahiran baru yang sesungguhnya. Jadi kelahiran baru yang sudah berproses sampai kita merasakan bahwa kita ini memang sudah lahir baru gitu loh. Jadi bukan dirasa-rasa. Kan banyak orang kan kamu udah lahir baru, oh rasanya sih sudah, waktu saya terima Yesus saya sudah lahir baru. Jadi bukan kelahiran baru yang seperti itu yang dikehendaki oleh Bapa, tapi kelahiran baru yang sesungguhnya. Jadi kelahiran baru yang berproses. Jadi kelahiran baru kita itu adalah berproses terus-menerus sampai kita mengalami memang kita itu sudah lahir baru. Jadi bukan hanya saat kita menerima Yesus, oh saya sudah lahir baru. Nah bukan, jadi kelahiran baru itu adalah suatu proses. Ada prosesnya, berproses sampai kita merasakan bahwa itu adalah kelahiran baru kita. Nah, jadi inilah yang dikehendaki oleh Bapa, bahwa kita harus mengalami kelahiran baru dan menjadi manusia yang baru. Firman Tuhan benar-benar harus kita perhatikan di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan mengatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Bapa memberi potensi untuk menjadi manusia baru, kita harus berjuang untuk menjadi manusia baru. Jadi untuk menjadi manusia baru itu adalah sebuah perjuangan bagi kita. Jadi untuk kita bisa menjadi manusia yang baru, kita juga harus berjuang menanggalkan manusia lama kita. Jadi kalau masih ada manusia lama dalam diri kita, berarti kita itu belum menjadi manusia yang baru. Nah, ini memang adalah sebuah pergumulan bagi kita. Ini adalah sebuah perjuangan bagi kita. Nah, untuk itu kita harus meminta pertolongan dari Roh Kudus, karena kalau kita sendiri melakukan ini tidak mungkin kita bisa mengalami manusia yang baru tadi. Jadi hanya berkat pertolongan dan tuntunan Roh Kuduslah yang akan bisa memampukan kita tadi dalam perjuangan untuk kita menjadi manusia yang baru. Memang ini enggak mudah tadi. Untuk menjadi manusia baru itu tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Oleh karena apa tadi banyak tantangan-tantangan yang kita alami. Nah, tetapi kalau kita memiliki suatu kerinduan tadi, kita memiliki suatu perjuangan untuk menanggalkan manusia lama kita ini, maka kita akan bisa mengenakan manusia baru tadi. Nah, jadi Bapa untuk memperbarui hidup kita terus-menerus sebelum kita menutup mata. Jadi kita harus memperbarui hidup kita terus-menerus sampai kita menutup mata kita. Jadi masih ada kesempatan dan waktu yang diberikan, maka kita harus menggunakan waktu dan kesempatan itu untuk kita terus berjuang untuk mengalami kehidupan yang baru tadi, menjadi manusia baru. Kemudian yang kedua adalah kemapanan hidup. Nah, jadi sejak kecil cara berpikir kita telah dibentuk oleh lingkungan, yaitu bagaimana memiliki sebuah kehidupan yang mapan. Mapan artinya kokoh, tidak goyah, stabil, dan selalu berkeadaan baik. Nah, jadi ini perlu memang harus kita pahami bahwa banyak orang-orang berpikir bahwa kemapanan hidup di sini adalah kemapanan kalau dia punya segalanya. Ini berpikir secara duniawi ya, tapi dan ini yang banyak dipikirkan oleh orang-orang dan termasuk itu adalah orang-orang Kristen sendiri. Jadi bahwa dia berpikir dengan adanya kemapanan hidup itu yang akan menjamin kehidupannya. Jadi kalau dia punya rumah, punya kedudukan, punya jabatan, punya kekuasaan, nah itu merupakan suatu kemapanan bagi dia. Maka ini yang sering dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Ini yang selalu dikejar. Bagaimana supaya dia memiliki kemapanan hidup.
Itu tadi kemapanan hidup, bagaimana dia supaya punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, punya jabatan, punya kekuasaan, kemudian punya kedudukan. Nah, jadi dengan adanya ini tadi, dia akan merasa hidupnya akan lebih aman dan lebih terjamin kalau dia mempunyai kemapanan hidup seperti ini. Nah, jadi ini yang membuat dia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena kemapanan yang hidup ini yang dia kejar. Maka jadi dia sendiri yang akan menentukan nasib hidupnya sendiri. Kemudian juga oleh karena filosofi yang salah, yaitu filosofi hidup seperti ini sudah mengakar di dalam diri semua kita. Filosofi ini sudah menjadi belenggu dalam pikiran semua manusia, termasuk di dalamnya adalah orang-orang Kristen. Jadi inilah yang menjadi filosofi yang salah, bahwa dengan kehidupan kemapanan yang tadi itu, jadi itu yang membuat dia nyaman dalam kehidupan ini. Jadi hal ini menyebabkan kenapa filosofinya yang salah, karena apa? Karena kurangnya pengejaran kebenaran. Jadi dia berpikir ya cukup datang ke gereja hari Minggu, sekedar hanya beragama. Jadi sehingga dia mempunyai filosofi seperti ini. Ini yang membelenggu. Jadi kenapa tadi? Karena kurangnya pengejaran kebenaran yang dia serap, kemudian dia tidak bergaul dengan Tuhan, tidak ada bergaul dengan Tuhan. Nah, maka dia menjalankan kehidupan ini tidak seperti kehidupan Tuhan Yesus, ya kan? Tidak menjalankan kehidupan ini seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, tetapi yang dia jalankan bagaimana kehidupan supaya dia tadi mapan dalam hidup ini. Nah, maka ini yang harus perlu kita buang di dalam pemikiran kita. Ini adalah filosofi yang salah. Nah, ya kan? Nah, seperti kalau kita orang Batak itu ya, ini seringkali filosofi seperti ini loh. Maka banyak kalau orang-orang Batak itu nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena bagi orang Batak itu filosofi hidupnya itu adalah kemapanan tadi, yaitu punya kedudukan, punya kekayaan. Nah, jadi ada istilahnya itu ada 3 itu, hamaraun hagabea, apa itu, ada 3 itu. Jadi ada kedudukannya, ada kekayaannya, nah ada hartanya, nah itu yang dikejar. Nah itulah filosofi-filosofi yang seringkali yang membelenggu, ya kan, karena dari sononya, dari nenek moyangnya itu filosofi ini sudah ditanamkan gitu loh. Jadi itu yang sering dikejar. Nah sehingga dia tidak hidup sesuai dengan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Jadi dia tidak mengikut Tuhan Yesus sesuai dengan standarnya, ya kan? Jadi dia tidak mengikuti jejak Tuhan, dia tidak mengikuti jalannya Tuhan. Jadi yang dia kejar hanya tadi adalah hal kemapanan hidup tadi. Karena apa? Karena filosofi yang sudah salah, filosofi yang sudah mengakar di dalam dirinya. Jadi inilah yang menjadi nilai hidup bagi dia kalau hidupnya mapan di bumi ini. Banyak orang Kristen mau mengikut Tuhan Yesus dengan caranya sendiri, bukan dengan standar Tuhan atau Injil. Dan dunia kita ini semakin jahat, semakin jauh dari kebenaran orisinal yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi kebanyakan kan orang-orang Kristen itu mengikut Tuhan itu tadi dengan cara orang dunia. Nah, hal ini juga banyak penyebabnya ya, mungkin karena pengajaran-pengajaran yang salah yang dia terima. Banyak kan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan kepada jemaatnya, oh mengikut Tuhan Yesus itu supaya hidup kita mapan, supaya hidup kita diberkati, mengikut Tuhan Yesus itu supaya kita tidak miskin. Nah itu yang mungkin juga membuat banyak orang-orang Kristen itu tidak mengikut Tuhan dengan cara Tuhan, jadi mengikut Tuhan dengan cara dunia. Nah, kenapa tadi? Karena mungkin pengajaran-pengajaran yang salah yang dia terima, yang tidak memfokuskan mereka kepada hal-hal perkara-perkara yang di surga. Nah, jadi banyak orang Kristen itu mau mengikut Tuhan dengan caranya sendiri, bukan dengan standar Tuhan atau Injil. Dan dunia kita ini semakin jahat, semakin jauh dari kebenaran orisinal yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, jadi hal ini banyak penyebabnya, mungkin karena pengajaran yang salah yang diterima dari gereja.
Nah, jadi mengikut Tuhan Yesus itu sesungguhnya seperti apa? Nah, jadi mengikut Tuhan Yesus itu berarti hidup dalam ketidakmapanan. Seperti cara hidup Tuhan Yesus ketika ia mengenakan tubuh manusia yang berdaging. Orang yang mengingini kemapanan di bumi adalah orang yang membangun kerajaannya sendiri. Jadi inilah yang sesungguhnya yang harus kita inginkan dalam kehidupan ini untuk kita menjadi pengikut Kristus, bahwa mengikut Yesus itu dengan tidak mapan. Jadi dengan tidak mapan secara dunia, ya kan, dengan tidak mapan secara kenyamanan hidup tadi, yaitu punya harta, punya kekayaan, punya kedudukan, kehormatan, itu tadi yang menjadi sebuah kebanggaan kita. Nah, jadi kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang sebenarnya, maka kita harus menanggalkan semua kemapanan hidup di dunia ini. Jadi kita harus hidup bagaimana cara hidup Tuhan Yesus pada waktu dia masih di dunia ini. Ini yang harus kita contoh. Jadi kalau kita masih mengingini kemapanan di bumi dengan membangun kerajaan kita sendiri, maka jangan kita berharap nanti bahwa kita bisa mewarisi kerajaan surga. Jangan kita bisa berharap nanti kita akan bisa bersama dengan Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru. Maka untuk itu, selagi masih ada waktu bagi kita akan mengubah pola berpikir kita ini. Mengubah pola berpikir kita ini supaya apa? Supaya kita berubah di dalam kelakuan kita, berubah di dalam moral kita. Jadi kita akan merubah semuanya, yaitu merubah, yang jelas adalah merubah manusia batiniah kita ini. Ini yang perlu yang kita menjadi perjuangan kita, yaitu merubah manusia batiniah kita. Jadi bukan mencari kemapanan dunia ini. Nah, jadi kalau kita tadi mencari kemapanan dunia ini, kita nggak akan bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengikuti jejak hidup Tuhan. Kita tidak bisa mengikuti cara hidupnya Tuhan. Jadi untuk itu kita harus mengubah pola pikir kita bahwa mengikut Tuhan Yesus itu bukan dengan kemapanan hidup seperti yang dijalani oleh orang-orang dunia. Kita akan masuk di bagian ketiga adalah mencemooh Tuhan dengan perbuatan. Bagaimana sih kita mencemooh Tuhan dengan perbuatan? Dunia ini akan berakhir. Namun kenyataannya masih banyak orang Kristen yang terjebak dalam pemikiran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Nah, ini tentu banyak yang kita temukan, banyak kita lihat bahwa banyak orang-orang Kristen yang tidak mengenal Allah. Ya, mungkin mereka beragama Kristen. Ya kan, maka banyak orang beragama tetapi tidak bertuhan, ya kan? Ya mungkin ke gereja, ikut pelayanan, mungkin banyak pelayanan tetapi tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Nah, firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nah, inilah yang sesungguhnya. Tetapi banyak orang terjebak di dalam suatu kekhawatiran, ya kan, khawatir tidak punya ini, khawatir tidak punya ini. Nah, jadi inilah yang membuat banyak orang tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, jadi hanya hidup dengan kesenangannya, hanya hidup dengan kesukaannya. Nah, jadi ironisnya banyak orang-orang terjebak dalam atmosfer berpikir seakan-akan hanya hidup ini untuk sekarang, ya kan? Jadi banyak terjebak atmosfer berpikir orang bahwa hidup ini adalah sekarang, jadi bukan hidup yang akan nanti. Ya kalau sudah mati ya itu urusan nanti, ya kan? Nah kan banyak orang-orang Kristen berpikir seperti itu, ya kan? Oh kalau kamu nanti mati kemana? Oh itu nanti urusan nanti. Nah karena apa tadi? Karena saat atmosfer berpikirnya itu ya sudah salah. Yang harus kita nikmati adalah hidup yang sekarang. Nah jadi sehingga mereka tidak mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya tadi. Nah jadi buat dia kalau mati nanti ya mati, ya terserah bagaimana nanti.
Nah, jadi inilah yang sering yang kita lihat banyak yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Jadi cara berpikir dunia yang ada di dalam berpikir mereka. Nah, hal ini mungkin karena apa? Karena diwarisi dari orang tua tadi atau juga dari pergaulan, ya kan? Atau bisa juga dari lingkungan. Nah, sehingga banyak orang-orang Kristen itu menjadi orang-orang fasik, ya kan? Banyak orang-orang Kristen itu menjadi orang fasik, ya kan? Atau juga menjadi ateis, ya kan? Nah, coba kalau kita lihat di negara-negara barat sana, ya kan, mereka tidak membutuhkan Tuhan karena mereka merasa berpikir bahwa tanpa Tuhan pun mereka bisa hidup, mereka mungkin bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nah, sehingga mereka tidak membutuhkan Tuhan. Maka disinilah tadi itu lewat perbuatan mereka ini itulah yang mencemooh Tuhan, ya kan? Mereka tidak mencari kerajaan Allah, mereka tidak mencari kebenaran Tuhan. Nah, banyak orang pikirannya sudah disesatkan, ya kan? Nah, ini banyak orang pikiran disesatkan. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Di dalam 2 Petrus 3:4. Nah, orang tidak mempercayai bahwa Tuhan akan datang kembali atau dunia akan berakhir. Adalah orang yang tidak mempercayai bahwa ada kekekalan. Nah, ini tadi banyak orang berpikir, di mana Tuhan itu, ya kan? Jadi orang tidak mempercayai akan kedatangan Tuhan tadi. Jadi mereka itu menjadi pengejek Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatannya. Oleh karena apa tadi? Oleh karena cara berpikirnya tadi, sehingga tidak mampu menghayati bahwa ada kehidupan di balik kematian. Jadi mereka tidak mampu menghayati adanya kehidupan di balik kematian. Jadi orang-orang seperti ini akan mencemooh Tuhan. Mereka akan mengejek Tuhan. Jadi mereka tidak mempercayainya adanya kehidupan yang kekal tadi. Jadi mereka berpikir ya hidup itu ya sekarang, ya ini yang kita nikmati gitu loh. Ini yang buat mereka, ya kan. Jadi ya karena tanpa Tuhan pun mereka bisa lakukan. Nah, disitulah tadi buat apa gitu loh. Jadi mungkin buat mereka kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan itu adalah suatu kebodohan, ya kan? Itu adalah kebodohan. Jadi karena buat mereka bahwa yang perlu kita nikmati adalah dunia yang sekarang ini. Maka banyak orang-orang berkata, mari kita makan dan minum, kita nikmati semuanya. Ya kalau sudah mati nanti itu urusan yang lain, ya kan? Nah, jadi orang-orang seperti inilah tadi yang mengejek Tuhan, yang mencemooh Tuhan di dalam perbuatannya. Karena apa tadi? Karena ketidakpercayaannya akan kehidupan yang dunia yang akan datang. Kita sering lebih mengutamakan hal fana, segala kesenangan daripada mencari Tuhan dan belajar firman-Nya. Perilaku kita tidak menunjukkan bahwa ada kerajaan surga, kekekalan Allah yang hidup, yang kepadanya kita harus menyerahkan segenap diri. Nah, jadi inilah yang sering yang kita jumpai ya Bapak Ibu ya. Jadi bahwa orang hanya mengutamakan hal-hal yang fana ini, kesenangan-kesenangan tadi, yaitu tadi mari kita makan dan minum. Jadi tidak memperdulikan Tuhan. Nah, jadi ini yang harus mungkin kita rubah juga di dalam diri kita, bahwa perilaku kita harus kita rubah bahwa ada hidup kekekalan nanti. Jadi kita tidak boleh menjadi sombong, tidak boleh kita merasa bahwa kita ini hebat, tidak boleh kita merasa bahwa kita ini adalah kuat. Nah, jangan, bahwa ada saatnya nanti bahwa hidup kita ini akan berakhir. Jadi jangan seperti mereka-mereka yang mencemooh dalam perbuatan, yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada gitu. Mari kita mempersoalkan bukan hal fana dunia, supaya kita berhenti mencemooh Tuhan dengan perbuatan.
tanpa Tuhan dan pimpinan Roh Kudus kita tidak akan bisa serius untuk kekekalan. Nah, jadi marilah kita sungguh-sungguh untuk kita berperkara dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh memberi diri kita, memberi hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Jadi kita minta pimpinan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan apa yang menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan main-main, kita harus serius di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Kemudian yang keempat di sini dianggap remeh. Jadi orang-orang yang serius dalam Tuhan itu biasanya kita dianggap remeh ya. Jadi dianggap orang yang bodoh gitu. Apalagi kalau kita bilang, oh kita jangan mencintai dunia, jangan mengini ini. Nah, orang pasti akan menganggap kita remeh. Orang akan menganggap kita adalah orang yang bodoh. Kalau kita bisa keluar dari konsep pikiran duniawi, lalu masuk ke konsep pikiran rohani, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berarti kita bisa memperjuangkan diri menjadi orang yang benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi harus kita memikirkan hal tentang pemikiran di atas, perkara-perkara di bumi. Berarti kita harus keluar dari konsep berpikir dunia. Jadi kalau konsep berpikir kita masih kepada perkara-perkara dunia, pikiran kita ini diisi oleh hal-hal dunia, pikiran kita ini diisi oleh keinginan-keinginan kita nggak akan bisa masuk di dalam pikirkan yang tentang perkara-perkara yang di atas. Nah, jadi hanya orang-orang yang keluar dari konsep pikiran dunia yang bisa akan masuk di dalam mereka yang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Nah, jadi dinamika hidup yang tidak dikenal oleh anak-anak dunia, ada dinamika hidup yang salah. Jadi dinamika hidup orang-orang dunia ada dinamika hidup yang salah, seperti seorang yang terpapar dengan ajaran doktrin. Ya kan, jadi dinamika hidup orang-orang dunia adalah dinamika hidup yang salah. Karena apa tadi? Karena yang terpapar dengan doktrin ajaran. Jadi kita kan banyak doktrin-doktrin ajaran bahwa kita tidak perlu sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya kan? Kita tidak perlu mengejar Tuhan. Nah, jadi ini adalah doktrin-doktrin yang sudah salah, tetapi harusnya kita punya satu doktrin bahwa kita ini harus sungguh-sungguh gitu loh. Kita harus merelakan apapun untuk kita mencapai tadi tentang hal-hal yang di atas. Pemikiran-pemikiran dunia, konsep-konsep dunia, perkara-perkara yang di atas. Jadi kalau konsep kita masih konsep dunia, kita nggak bisa di dalam memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dinamika hidup. Kalau kita bisa memasuki kehidupan Kristiani, maka kita akan memiliki dinamika hidup yang luar biasa. Perkara-perkara rohani menjadi satu-satunya perkara sebagai isi dan tujuan hidup kita. Apalagi kalau bisa sampai melangkah bagaimana menjadi orang terkemuka di hadapan Tuhan. Jadi inilah yang sesungguhnya menjadi dinamika kehidupan orang Kristen ya. Jadi dinamika kehidupan kita itu adalah mencari perkara-perkara yang rohani. Jadi bukan perkara-perkara yang di bumi ini. Jadi dinamika kehidupan kita ini harus berubah, ya kan? Kita harus mengubah dinamika hidup kita ini. Jadi jangan dinamika kehidupan tentang hal-hal sibuk melakukan hal-hal dunia, tetapi dinamika hidup di mana kita sibuk akan mengisi
hidup kita ini dengan perkara-perkara rohani. Maka dengan kita mengisi hidup kita dengan perkara-perkara dinamika perkara-perkara rohani, maka kita pun akan berubah dalam kehidupan ini. Jadi ada perubahan dalam diri kita. Memang orang pasti akan menganggap kita tadi aneh, ya kan? Orang akan menganggap kita remeh, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi kita kalau kita bisa mengubah dinamika hidup kita ini. Yang tadinya dinamika hidup hal-hal duniawi, kita akan masuk kepada dinamika hidup kepada perkara-perkara yang di surga. Banyak orang tidak memperdulikan nilai-nilai kekekalan atau hal-hal rohani, apalagi soal kemuliaan bersama Kristus. Tapi suatu saat nanti jangankan hal dimuliakan bersama Yesus. Kalau sampai tidak masuk langit baru dan bumi baru, ini sudah merupakan bencana atau celaka bagi mereka. Jadi banyak orang tidak berpikir ke sana ya. Jadi banyak orang tidak berpikir ke sana bahwa apa yang dilakukan dalam hidup ini suatu ketika nanti kita akan mempertanggungjawabkannya. Ya kan, kita akan mempertanggungjawabkannya. Jadi bahwa nanti semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini nanti di pengadilan Tuhanlah semuanya nanti akan menerima jawabannya, ya kan? Jadi jangan kita menganggap remeh, jangan kita menganggap enteng bahwa masuk surga itu adalah hal yang gampang gitu ya, hal yang mudah, ya kan? Nah, jangan kita beranggap bahwa kita berpikir, oh saya sudah rajin ke gereja, nah jadi sudah melayani, sehingga kita menganggap remeh tentang kekekalan itu. Nah, jadi kita harus terus-menerus melakukan suatu perubahan dalam kehidupan kita sampai kita mengenakan hidup kekekalan itu. Jadi dianggap kita ini adalah orang yang aneh, nggak masalah, ya kan? Nah, mungkin orang juga tidak akan menghargai kita, nggak masalah bagi kita. Karena apa? Karena yang kita pedulikan tadi adalah kekekalan. Hormat kita miliki kepada Tuhan haruslah hormat yang pantas, patut selayaknya, dan berasal dari ketulusan hati yang paling dalam. Bukan hormat karena menginginkan sesuatu, memiliki agenda pribadi, atau hormat yang hanya diperhatikan dari luar, namun tidak memiliki nilai kasih dan pengabdian di dalamnya. Nah, jadi orang seperti ini pasti dia tidak anggap remeh kepada Tuhan. Kalau dia memiliki hormat yang pantas kepada Tuhan, dia tidak akan menganggap remeh, tetapi menghargai Tuhan itu lebih dari apapun. Dia akan menghargai Tuhan itu lebih dari apapun. Dan itulah yang menjadi nilai hidupnya. Tetapi kalau orang tidak menghormati Tuhan sepantasnya, selayaknya, maka itulah tadi orang anggap remeh kepada Tuhan. Tetapi orang yang menghormati Tuhan dengan pantasnya, mereka adalah orang-orang yang menghargai Tuhan. Orang yang menghargai Tuhan lebih dari apapun, lebih dari kekayaan, lebih dari jabatan, lebih dari harga diri, lebih dari harta yang kita miliki, lebih dari semua itu. Jadi kita akan menghargai Tuhan dengan sepantasnya. Nah, kalau kita memiliki hormat yang pantas kepada Tuhan. Kemudian kita akan masuk di bagian kelima adalah perkara yang di atas. Pikiran banyak orang telah disesatkan oleh kuasa kegelapan. Tersesat dalam kemelesetan atau penyimpangan, sehingga lahirlah perasaan damai yang palsu. Mestinya kita merasa damai kalau merasa bahwa kita belum sungguh-sungguh layak masuk rumah Bapa. Nah, dalam kenyataannya, banyak orang Kristen tidak menghormati Tuhan secara sepenuhnya. Nah, karena tidak memberi nilai yang sepatutnya. Dan juga mengasihi Allah pun tidak secara utuh. Karena apa tadi? Karena pikiran yang telah disesatkan tadi. Jadi adanya kemelesetan, adanya penyimpangan. Jadi sehingga tidak menghormati Tuhan secara pantas, tidak memberi nilai
kepada Tuhan yang pantas, kemudian juga tidak takut Tuhan yang seutuhnya. Kenapa? Karena pikiran yang disesatkan. Secara teori atau pengertian nalar kita sudah tahu, tetapi di seluruh kejiwaan kita belum tenggelam, belum hanyut, belum dibenamkan ke dalam suasana takut akan Allah tersebut, belum dalam suasana menghormati Allah secara patut. Nah, jadi mungkin kita secara nalar kita ini udah hebat, ya kan? Kita sudah pintar, kita sudah paham, ya kan? Apalagi seorang teolog itu, mereka pintar dalam berteologi, ya kan? Jadi secara nalar mereka sudah pengertiannya tinggi. Tetapi apa? Tetapi secara kejiwaannya belum tenggelam di dalam Tuhan. Jadi belum hanyut di dalam Tuhan. Nah, jadi belum menghayati kedahsyatan Tuhan, belum menghayati kebesaran Allah, belum menghayati kemuliaan Allah. Jadi belum menghayati siapa pemilik kehidupan kita ini. Jadi hanya tadi secara teori, secara nalar dia pintar, tapi secara kejiwaan belum hanyut di dalam Tuhan. Nah, jadi orang-orang seperti ini tadi bahwa dia tidak akan bisa sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, jadi tidak memperlakukan Tuhan itu secara pantas, tidak memperlakukan Tuhan itu secara sopan santun, tidak hidup di dalam bergumul dengan Tuhan. Nah, jadi inilah orang-orang yang belum tenggelam di dalam Tuhan. Jadi seharusnya kalau kita sudah memahami, sudah memiliki pengertian, berarti kita harus tenggelam di dalam Tuhan. Kita harus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah masyarakat hendaknya hidup kita memancarkan atmosfer surgawi. Kita tidak perlu terganggu oleh tuduhan dan penilaian orang terhadap kita dalam arti komunitas atau sebagai individu. Karena ini pekerjaan Tuhan, urusannya dengan Tuhan. Tugas kita semua adalah memancarkan gairah surgawi. Jadi untuk itu marilah kita memfokuskan hidup kita, mengarahkan hidup kita kepada perkara-perkara surgawi, mengarahkan hidup kita kepada perkara-perkara kekekalan, bukan kepada perkara-perkara dunia ini. Sehingga apa? Supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Supaya apa? Supaya kita takut akan Allah. Supaya apa? Supaya kita menghormati Tuhan yang pantas. Supaya apa? Kita mencintai Allah. Jadi yang lebih kita sadari bahwa dunia ini bukanlah tempat kita. Jadi dunia ini adalah hanya tempat sementara, atmosfer surgawi. Tapi kalau kita masih merasa betah hidup di dunia ini, nah kita tidak akan bisa memancarkan atmosfer surgawi. Jadi kita harus memancarkan atmosfer surgawi tadi dimanapun kita. Jadi walaupun tadi kita ini dianggap aneh, kita ini tidak dianggap remeh, tidak menjadi masalah bagi kita. Karena apa? Karena yang penting bagi kita adalah bagaimana kita terus mengembangkan hidup kita ini untuk kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jadi inilah yang menjadi dinamika kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Ini dinamika hidup kita. Jadi yaitu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi ini. Nah, jadi ini adalah suatu perjuangan bagi kita. Jadi jangan sampai kita disesatkan. Jangan sampai kita tidak sungguh-sungguh. Karena memang dunia ini banyak menyesatkan kita, ya kan? Jadi jangan sampai kita tersesat sehingga atmosfer
yang kita pancarkan adalah atmosfer duniawi, bukan atmosfer surgawi. Tetapi yang seharusnya, jadi inilah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita untuk mengarahkan hidup kita terus kepada perkara-perkara surgawi. Nah, jadi teruslah kita mengarahkan hidup kita kepada perkara-perkara yang di atas. Mungkin ini nggak mudah, nggak gampang. Ya seperti tadi ya, sebelum kita memulai ini tadi kita sempat sharing, seperti yang dibilang Pak James tadi, ini adalah suatu kesulitan bagi kita, bagaimana kita bisa mampu mengarahkan hidup kita ini kepada perkara-perkara yang di atas tadi, karena keindahan dunia ini, kenikmatan dunia ini akan bisa menghalangi kita, ya kan? Tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, kita terus minta tuntunan Roh Kudus, minta kekuatan dari Tuhan, dan terus kita belajar mengubah pola pikir kita, pola pandang kita, maka kita akan bisa memancarkan atmosfer surgawi dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini tadi. Jadi ada 5 hal yang sudah kita pelajari. Bagaimana tadi kita akan bisa masuk menjadi manusia yang baru. Ya, terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Pak David. Oke, terima kasih Bu Remi sudah menyampaikan pemaparannya. Ini ada 5 topik yang sudah kita bahas malam hari ini. Tidak ada yang mudah satupun. Semuanya susah. Tapi ya kita harus berjuang untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Yuk kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk pengajaran yang kami serap, kami pelajari malam hari ini. Diskusi yang hidup, yang menguatkan kami satu dengan yang lain Tuhan. Kami sudah belajar banyak tentang kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan memeteraikan setiap firman yang kami dengar dalam hati kami untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Bu Remi yang sudah menyampaikan pemaparan. Tuhan memakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri pertemuan kami malam hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat berkati. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih. Malam semua.